Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah komputasi awan akan membawakan judul implementasi auto-scaling pada aplikasi chatbot AI menggunakan Kubernetes, otomasi, dan tooling cloud native. Perangkat yang digunakan ada integrasi RAG, Express.js, MongoDB, Kubernetes, dan GitHub Action. Untuk alur presentasinya, yang pertama tujuan pembelajaran dan latar belakang. Yang kedua arsitektur sistem Yuki AI chatbot. Yang ketiga deployment backend Yuki agent Kubernetes. 4. Deployment front-end Yuki dan auto scaling. 5. Troubleshooting, scaling, consideration, dan kesimpulan. Dengan output, mahasiswa mampu menjalankan dan memverifikasi deployment Kubernetes, auto scaling, serta workflow CI/CD cloud native. Untuk gambaran proyeknya, yang akan dibangun itu aplikasi chatbot AI Yuki yang diimplementasikan sebagai layanan cloud native berbasis Kubernetes. Backend-nya akan menyediakan endpoint API/X, sedangkan frontend-nya menjadi antarmuka pengguna. Mengapa kita menggunakan cloud native? Docker ini digunakan untuk membangun image, Kubernetes untuk deployment dan service discovery, Ingress untuk akses eksternal, dan HPA untuk auto scaling berdasarkan beban aplikasi. Dengan fokus praktikum untuk memahami namespace, secret TLS, deployment, service, ingress, network policy, path disruption, budget, dan HPA. Tujuan pembelajarannya untuk konsep cloud native ini akan menjelaskan konsep aplikasi cloud native berbasis kontainer dan Kubernetes. Dengan Kubernetes akan menyiapkan namespace, secret TLS, deployment, service, ingress network, dan pod. Deployment-nya akan melakukan deployment pada Yuki, agen, dan build image front-end ke GitHub auto scaling registry. Auto scaling-nya akan menggunakan horizontal pod autoscaler dengan verifikasi deployment melalui kubectl, logs, port forward, dan CURL. Troubleshooting-nya akan didasarkan pada pod secret service, ingress, dan autoscaling. Untuk arsitektur sistem Buki akan berawal pada user menuju front-end React plus Vite, Nginx/proxy API, setelah itu ke backend Express.js dan ke MongoDB database. Front-end Yuki-nya akan mengirim request ke backend Yuki Agent via API. Backend-nya menggunakan Google API untuk pemrosesan AI. HPA memonitor CPU dan menyesuaikan jumlah pod secara otomatis. Lalu selanjutnya di sini ada komponen utamanya. Di sini ada front end, isinya itu ada kita menggunakan React, Vite, Docker, Nginx, sama GitHub Container Registry. Lalu di back end itu ada Python, ada Yuki Agent, sama Google Gemini API. Lalu kita juga menggunakan namespace di back end itu namanya Yuki, kalau di front end itu namanya Yuki FE. Terus kita juga ada pakai secret dan TLS, yaitu Google API Key, front-end URL, sama TLS self-design. Terus di auto scaling di sini kita menggunakan HPA atau horizontal pod auto scaler, matrix, dan matrix server. Dan terakhir di sini ada ingress dan security. Kita menggunakan ingress controller, network policy, sama PDB. Nah, di sini ada manifest backend-nya. Di sini kita pertama-tama dari Sinner, yaitu ada isi ID, name, dan code. Lalu selanjutnya ada identity yang berisi rarity, stats, sama skills. Lalu selanjutnya ada ego atau isinya itu risk, cost, dan affinity. Dan terakhir ada team. Isinya itu ada slots, identity ID, sama ego IDs. Di network policy di sini dia itu membatasi traffic antar namespace untuk keamanan pod. Terus di pod disruption budget itu memastikan ketersediaan minimum pod saat rolling update. Kalau di service, dia mengekspos pod backend agar dapat diakses service lain atau ingress. Lalu di sini ada langkah-langkah deployment. Yang pertama kita buat namespace-nya dulu dengan command kubectl create namespace Yuki. Lalu kedua buat secret terlebih dahulu dengan command kubectl create secret generic Yuki secret from literal Google API key. Nanti Google API key-nya bisa didapat dari Google AI Studio. Lalu TLS secret-nya itu command-nya open SSL request
X509, terus kubectl create secret TLS Yuki TLS. Selanjutnya ada apply manifest dengan menggunakan komen kubectl apply finfra k8s, namespace, terus deployment, service, ingress, dan PDB. Terakhir ada verifikasi dengan menggunakan kubectl get pods svc, ingress, nuki, kubectl logs fdeployment yuki agent. Konfigurasi resource-nya di sini ada CPU request 100 M dengan limit 500 M, memory request 128 dengan limit 512. Nilai ini menjadi dasar HPI dalam membaca penggunaan CPU. Di sebelahnya ini ada test API, itu ada menggunakan komen kubectl port forward svc yuki agent 8000 nuki URL expose https localhost 8000/ask. Lalu di sini ada deployment front end-nya. Di front end ini kita pertama kali di build dan push image dengan menggunakan command docker build ghcr io, dan itu diambil dari link yang akan disediakan nanti. Lalu selanjutnya ada runtime config secret. Di sini untuk membuat secret generic Yuki di bagian front end. Lalu terakhir ada apply manifest dengan menggunakan kubectl apply infra k8s, kubectl get deployment pods svc and yuki fa. Di sini implementasi horizontal pod autoscaler atau HPA. Yang pertama mengaktifkan matrix server, yang kedua buat HPA backend, yang ketiga itu ada buat HPA frontend juga. Terus yang keempat ada simulasi beban, dan terakhir itu ada hasil autoscaling. Oke, sekarang ini adalah hal penting untuk horizontal scaling. Jadi di mana di sini ada diagram di mana ada front end, back end, MongoDB dan MongoDB MongoDB volume, sorry. Kemudian ada session affinity. Session affinity itu apa? Jadi itu adalah sticky session pada service agar request dari klien yang sama diarahkan ke pod yang sama. Kemudian ada juga external session storage. Di situ digunakan Redis dan atau lain-lainnya local storage dan sebagainya. Jadi dia penyimpanan eksternal agar session tetap konsisten antar pod, lebih direkomendasikan untuk production. Kemudian rekomendasi deployment saat ini menggunakan in-memory session service, yaitu kita sebenarnya alangkah lebih baiknya kita migrasi ke Redis yang direkomendasikan sebelum production deployment. Next. Nah, kemudian di sini ada security hardening. Security hardeningnya terdiri atas 4 part. Yang pertama itu non-root container. Jadi kontainer dijalankan sebagai non-root user untuk meminimalisir resiko privilege escalations. Kemudian ada read-only file systems. Read-only file systems ini adalah file system container bersifat read-only untuk mencegah modifikasi file system saat runtime. Kemudian ada juga drop all capabilities, jadi semua Linux capabilities di drop untuk membatasi akses sistem dari dalam maupun luar kontainer. Kemudian ada TLS ingress dan network policy, di mana TLS termination pada ingress dan network policy membatasi traffic antar namespace. Next. Kemudian ada panduan troubleshooting. Jadi kalau pod tidak berjalan, pertama kita cek secretnya. Kalau secretnya aman, kita cek ingressnya berfungsi atau enggak, terus kemudian kita cek HPA matrixnya, kemudian kita cek port forwardsnya, baru kita cek logsnya. Kalau untuk ngecek pod tidak berjalan, komennya adalah dengan kubectl describe pod, sebagainya. Kemudian dengan masalah secret, kita bisa describe secretnya dengan namanya yuki secrets. Kemudian kalau HPA matrixnya unknown, kita bisa cek juga apakah matriksnya belum aktif atau pod belum punya resource request atau matriks API belum siap. Next. Kemudian untuk checklist verifikasi kita forward bagian front end-nya dengan perintah kubectl port dash forward svc ukfa port 8080 ke 80 kita mapping. Kita buka di browser port 8080. Kemudian kita buka status podnya juga bisa dengan kubectl get pods. Kemudian get pods di namespace yuki dan namespace ukfa. Kemudian di ingress, kita bisa cek ingressnya dengan command kubectl get ingress -n yuki. Kemudian kita bisa pipe itu ke kubectl describe ingress
Yuki agent, namespace Yuki. Kemudian juga kita bisa tes backendnya, kita pakai curl, kita curl ke endpoint/s di port 8000, pastikan udah kita forward juga. Nanti query-nya seharusnya kita isi query-nya dengan pertanyaan kita. Jadi misalnya halo Yuki, kemudian untuk dapatkan HPA statusnya kita bisa dengan komen kubectl get HPA, namespace-nya Yuki, terus bisa juga dengan get HPA -n namespace UKFA untuk front end. Untuk log backend kita bisa cek dengan kubectl logs -f deployment/Yuki agent namespace Yuki. Kemudian kita bisa juga cek untuk front end dengan kubectl logs, file deployment-nya atau -f deployment/Yuki -fa -n untuk namespace yaitu UKFA. Next. Jadi kurang lebih modul ini berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi chatbot Yuki sebagai layanan cloud native di atas Kubernetes. Backend Yuki berjalan pada namespace Yuki dengan didukung secret, TLS, service, ingress, dan network policy, juga pod disruption budget. Frontend UKFA dibangun dengan Docker image dan dijalankan pada namespace UKFA. Horizontal pod autoscaler membuat aplikasi lebih adaptif terhadap perubahan beban secara otomatis. Kata kunci pada tugas besar kali ini adalah containerizations, Kubernetes, auto-scaling, security, dan troubleshooting. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini aku akan melakukan deployment yaitu tugas besar cloud computing. Untuk kali ini aku membawa project yaitu chatbot, sebuah chatbot yang di custom prompt dengan Gemini 2,5 flash, kemudian terdiri atas dua komponen yaitu backend dan frontend. Untuk kebutuhannya sendiri teman-teman perlu menginstal namanya K3s terlebih dahulu. K3s ini adalah distribution dari Kubernetes yang lebih lightweight ketimbang Kubernetes yang full-fledged. Kalian cukup run curl, sfl, stvs, get K3s, io, sh/. Oke. Nanti setelah itu kalian boleh clone repo yang aku bakal kasih. Pertama kita bakal deploy backendnya terlebih dahulu. Backend ini kalian pencet ini, kalian kemudian tekan ini, kalian boleh git clone. Nah ini aku bakal error soalnya aku udah punya. Nanti kalian silahkan change directory atau cd ke tubes cc yang backend dulu pertama kita kerjakan. Oke, kita bisa arahkan ini ke bagian infra teman-teman, kemudian deployment md kita ikutin langkah-langkah di sini. Pertama teman-teman mau membuat namespace dulu. Namespace udah kita pastikan udah ada semuanya, kemudian kita pastikan sebentar ya teman-teman, aku shutdown dulu, delete infra kemudian K3s. Oke, jadi pertama-tama teman-teman mau bikin ini dulu, create namespace. Oke, teman-teman nanti berhasil di get namespace, nanti kalian bisa cek dengan kubectl get namespaces, get namespace. Oke, udah ada Yuki di sana. Kemudian teman-teman bisa melakukan secret ya. Ini sama dengan komen yang ada di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa adjust ini. Aku saranin teman-teman ikutin ya, localhostnya teman-teman bisa ganti ke 8000. Soalnya nanti kita akan melakukan port forwarding ke port 8000 untuk bagian untuk bagian ini ya, secret generic ini. Nanti bisa lakukan ini. Ntar udah, karena aku udah punya, jadi dia nggak akan munculkan error karena aku udah punya. Teman-teman bisa lakukan ini satu-satu. Ini kalian bisa copy aja langsung semuanya, paste, create. Oke, kalian cek aktif, kalian cek podsnya running. Ini teman-teman masih running ya, tunggu dia sampai satu persatu ready-nya, agak lama memang. Kalau teman-teman capek ya teman-teman bisa langsung di watch saja. Nah itu udah running ya kebetulan. Kemudian teman-teman bisa cek yang lain-lainnya, mungkin seperti service. Oke, it's good tuh ya. Jadi teman-teman bakal forward ini ke port 8000. Aku salah ya tadi, harusnya aku ganti sebentar.
ini supaya teman-teman tahu juga, kalian bisa lakukan untuk shutdownnya, kalian bisa pakai delete, kemudian masuk ke infra, ke attach, cat ace, tuh dia local delete semua, termasuk segala macamnya lah. Kalian bisa delete juga, delete namespace nya, delete namespace Yuki. Oke, udah kita bisa delete. Nanti kita mulai dari awal lagi. Memang agak lama ya. Kalian bisa ini paste, udah. Kemudian kita modifikasi tadi ya, front end nya kita taruh di 5000 deh, 5000. Oke, copy, teman-teman paste lagi sini, udah. Kemudian nanti teman-teman buka ini ya, kita generate SSL certificate buat Ingress. Sebenarnya nanti kita nggak perlu ini kalau misalnya kita port forward, dan kita akan port forward teman-teman. Tapi untuk real production tentu kita perlu sertifikat ini. Kita paste, oke, create, dan terus nanti kita verify deploymentnya dengan cara pods ini. Coba kita watch, kita tunggu sampai dia running satu-satu ya, sampai dia satu persatu teman-teman. Oke, udah running. Kita coba ya teman-teman. Kita coba dengan komen ini aja, dengan satu komen ini, yang bawahnya nggak perlu teman-teman. Teman-teman copy. Oke, sekarang teman-teman bisa pergi ke localhost 8000 teman-teman. Localhost 8000/docs. Teman-teman akan dapatin ini namanya Swagger atau OpenAPI documentation lah. Nanti teman-teman bisa coba kalau sudah benar properly configure, kalian bisa query misalnya apa kabar. Saat kalian query apa kabar, nanti hasilnya akan seperti respons, aku baik, terima kasih sudah menanyakan kabarku, kamu sendiri bagaimana kabarmu. It means ini udah berhasil lah teman-teman. Jangan ditutup port forward ini, karena kita akan melakukan komunikasi dengan front end-nya. Nah, tadi ingat ya, kita ngaruh di 8000 teman-teman. Sekarang kita deploy front end-nya. Front end-nya teman-teman bisa arahkan ke sini. Nanti aku kasih linknya, tubes CCFE. Kemudian bisa arahkan ke bagian infra KES. Deployment flow ini teman-teman nggak perlu ya, build and push. Teman-teman perlu bikin ini, masukin ini. Tapi sebelum teman-teman masukin ini, diperhatikan bahwa teman-teman perlu bikin namespace. Namespace-nya ini UKFE. Teman-teman bawa ke sini. Tadi jangan lupa di-clone. Semudah di-clone, teman-teman masuk ke FE. Kemudian teman-teman paste di sini, kubectl, create namespace, Yuki, oke, done. Terus teman-teman bisa copy paste ini. Tadi perhatikan ya, ini 8000. Nanti teman-teman ganti your API host ini di localhost ya teman-teman. Tapi ingat, jangan sampai dimatikan port forward tadi ya. Port forward yang ada di sini jangan sampai dimatikan. Ya, teman-teman perhatikan. Teman-teman bisa enter, secretnya berhasil dibuat. Terus teman-teman tinggal apply. Kebetulan untuk yang front end kita pakai customize, jadi cukup sekali jalan. Oke, dan kemudian kita cek semua service-nya. Oke, masih still running. Sambil kita tunggu, kayak tadi teman-teman kita bisa watch, kubectl, get pods, and UKFE. Kita tunggu sampai oke, udah running semua ya. Nah, tadi udah running, kita sekarang lakukan port forward. Teman-teman ingat tadi sebelumnya kita udah masukin di sini port 5000. Teman-teman forwardnya nih ke 5000, yang bagian 80 nih ya teman-teman. Nih 5000. Terus teman-teman bisa cek itu dengan cara buka localhost 5000. Teman-teman akan diarahkan ke interface seperti ini. Kita bisa coba chat, halo, selamat datang, ada yang bisa aku bantu.
berikut hasil dari tugas besar kami. Terima kasih.